Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran tematik bersama Ibu Rima Malini. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hebat di pagi hari ini? Ibu Rima berharap kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan lindungan dari segala macam mara bahaya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tak lelah-lelahnya Ibu Rima selalu mengingatkan kepada kita dalam masa pandemi ini kita untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita jaga? Yaitu yang pertama, harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan dibilas di bawah air yang mengalir. Yang kedua, tetap memakai masker jika kita harus bepergian keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain dari jarak 1,5 hingga 2 meter. Bersama-sama kita menjaga dan juga memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak, seperti biasa nih, sebelum belajar, Ibu ingin mengajak anak-anak sekalian untuk bermain game tebak gambar dulu. Apa kalian siap? Seperti biasa, Ibu Rima akan memberikan waktu 20 detik untuk menebak gambarnya. Kita hitung mundur yuk. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Sini ada gambar tang dengan petunjuk T sama dengan K. Dan ada gambar seorang guru dengan petunjuk G yang dicoret. Petunjuk gambarnya adalah ini adalah hewan khas Australia. Nah, anak-anak boleh menjawab jawabannya selama 20 detik dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis nih anak-anak. Kita coba intip yuk jawabannya. Jawabannya adalah kanguru. Nah, selamat buat anak-anak yang menjawab dengan benar ya. Dan bagi kalian yang masih salah, jangan berkecil hati, karena di video pembelajaran selanjutnya akan selalu ada game-game seru untuk kalian. Sekarang waktunya kita masuk ke materi kita. Yang pertama yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita masih berada di subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Dan kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Seperti biasa, Ibu Rima akan memberitahukan kalian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Nah, anak-anak masih ingat kan cerita Edo yang berada di kandang kelinci Pak Rudi? Nah, di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, apakah anak-anak di rumah mengetahui kenapa bisa seperti itu? Yuk sama-sama kita memperhatikan perbedaan dari kelinci dan juga siput. Nah, ini dia ada tabel karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Di sini dapat kita lihat karakteristik kelinci yang pertama yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Sedangkan karakteristik siput yaitu avertebrata
Avertebrata artinya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa karakteristik yang selanjutnya? Nah, kelinci bergerak dengan kakinya, sedangkan siput bergerak dengan perut. Kemudian, kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan siput berkembang biak dengan bertelur. Kelinci bergerak dengan melompat, berlari atau berjalan, sedangkan siput bergerak dengan merayap. Gerakan kelinci lincah dan cepat, sedangkan gerakan siput sangat lamban. Nah, itu dia perbedaan dari kelinci dan juga siput. Nah, biar kita lebih mengetahui siput itu seperti apa sih, kita membaca dulu yuk. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas dan pun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder ya jika kamu kekurangan. Nah, itu dia tadi seputar cerita tentang siput. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi kan? Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui loh corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh.
Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ini dia contohnya. Yang ketiga ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat merupakan tokoh binatang atau manusia. Contohnya seperti ini. Yang keempat, gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada gambar ikan ya. Tapi gambar ikan ini diubah sedemikian rupa sehingga menjadi gambar ikan yang sangat menarik, tetapi ciri khasnya tidak berubah. Apa itu ciri khasnya? Yaitu ikan memiliki sisik, memiliki sirip, dan juga memiliki bentuk yang benar-benar khusus seperti ikan. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar dari 4 corak yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk like video ini ya. Bagi yang belum subscribe, pastikan kalian mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mengetahui jika Ibu Rima mengupload video-video pembelajaran yang terbaru. Jadi kalian tidak tertinggal dengan game-game seru Ibu loh. Baik anak-anak, akhir kata Ibu Rima ucapkan selamat belajar, tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.